Dasarnya apa Mas, PSI dikatakan curang? Bukan, saya bukan mengatakan curang. Tadi Anda Tetapi bilang kalau mau dari 2,5 kan butuh 1,5%. Kebutuhan suaranya 1,8 juta. Dalam kondisi saat ini bagaimana mendapatkan angka 1,8 juta itu untuk lolos? Nah, itu pertanyaan yang saya Jadi Anda ajukan. tidak Kan mengatakan masuk PSI akal. curang ya? Saya tidak tahu siapa yang curang, apakah PSI-nya, penyelenggaranya, atau pihak tertentu. Itu yang saya sampaikan, Mbak Gren. Tetapi untuk penggelembungan sebesar itu, di hari seperti ini, sampai penentuan, kayaknya sih tidak mungkin. Anda mengatakan PSI menggelembungkan suara? Saya bilang, angka yang digelembungkan untuk saat ini tidak mungkin. Bagi saya tidak menuduh, tapi tidak mungkin, nggak boleh. Oke, saya mau memperjelas aja, gitu karena Ya, bagi saya memang tidak akan mungkin angka dari 2,5 dalam hitungan beberapa hari besar melesat laju sendirian, gitu ya. Sementara ini perlu Mbak Garis perhatikan, perubahan angka bukan di persentase, tapi angka realnya berubah, turun naik, hampir tidak mungkin, gitu ya. Ya, si rekap ini kan merupakan work in progress ya Mas ya. Bukan Kalau kita sirekap lihat, yang maksudkan, yang saya maksudkan angka perhitungan realnya. iya, perhitungan real count ini kan yang kalau kita bisa lihat dipantau di lapangan kan beda-beda ya Mas, karena masih manual work ya, pekerjaan manual. Artinya kalau kita lihat sekarang saya udah pegang nih D1 di dapil saya, tetapi kalau kita lihat di Sirekap kan masih 30%. Yang berubah itu Mbak, bukan persentasenya, tapi penghitungan per TPS-nya. Perhitungan per TPS. Ya, angkanya misalnya 30, lalu ada yang naik, ada yang turun. Iya. Nah, ini yang menurut saya tidak mungkin. Iya, kita kan perlu ingat bahwa ada tren, proses sementara di ada TPS tren, itu, hanya PSI yang naiknya signifikan begitu. nah ini makanya nih Anda menggiring dengan berdasarkan data Tidak menggiring, yang itu nggak fakta jelas. di lapangan, Kalau kita tinggal lihat dilihat Mas, saja. ini kan data manual ya. Di berbagai TPS kami juga menemukan misalnya batang lidi PSI itu ada 10, ditulisnya 0. Tapi kan kita nggak bilang PSI dengan sengaja digembosi. Ini kan pekerjaan manual, orang bekerja dari pagi sampai tengah malam, bisa saja salah hitung, salah catat, salah jumlah. Makanya tugasnya di situ kan ada saksi-saksi dari semua partai ada di sana dan bisa menyaksikan sama-sama. Jadi saya pikir jangan PSI selalu juga ya, Mas, menghitung ya. kasus batang lidi yang angkanya tidak terlalu besar. Tapi yang saya bicarakan ada beberapa daerah yang angka untuk PSI naik signifikan. Iya, sampai saat ini, kalau kita mau bandingkan antara quick count dan real count, ada partai-partai yang jumlah selisihnya lebih besar lagi, misalnya PKB antara quick count dan real countnya selisihnya bisa 0,9%. Hari ini PSI dari quick count ke real count yang masih terus berjalan itu selisihnya di bawah 0,3%. Jadi masih dalam margin of error, masih dalam rentang yang sangat wajar saya pikir. Jadi tolong dihentikanlah framing-framing negatif seperti itu. Bawaslu juga udah mengatakan di tempat-tempat yang dicurigai karena misalnya ada postingan-postingan yang nggak jelas, itu sudah diverifikasi, tidak ada hal semacam itu Mas Ferry. Terima kasih. Kalau gubernur ini punya cara pandang berbeda dengan sang kakak, ini agak rumit membangun dominasi dinasti Jokowi di wilayah penting ini. Oleh karena itu, menarik juga kalau kita bisa membayangkan bagaimana posisi gubernur Jakarta dipegang oleh sang adik. Artinya akan ada peran penting keluarga Jokowi ke depan di wilayah penting yang bernama kawasan aglomerasi, di mana uangnya yang dihasilkan jauh lebih banyak dengan IKN ibu kota negara yang baru. Kalau Bapak bosan silakan keluar. Pintunya ada di sana. Bukan masalahnya. Jadi saya nggak nonton dia, saya minta nonton gosip. supaya nggak dikomentari setiap kalimat dari pembicara. Terima kasih penilaiannya. Dan bagi saya ini pelanggaran konstitusional yang begitu nampak jelas di kita. Ini peristiwa berulang untuk menumbuhkan satu keluarga saja. Dan bagi saya ya pelanggaran-pelanggaran konstitusi ini pengistimewaan kepada keluarga tertentu adalah sesuatu yang dilarang. Iya, halo teman-teman, selamat datang lagi di channel ini. Salam inspirasi, salam NKRI harga mati bersama saya di Indonesia 2045. Ya, ini channel ini akan mengkawal ya, akan terus memantau bagaimana pergerakan, situasi, dinamika politik dan perpolitikan yang terjadi di bangsa dan negara ini sampai kelak nanti kita akan menuju Indonesia Emas tahun 2045. Meskipun banyak sekali perspektif yang saya temukan di komentar-komentar pada video ini, bahwasanya Indonesia bisa cemas ya sebelum Indonesia emas. Oke.
Nah, tadi perdebatan antara Bung Ferry Hamsari dan Mbak Grace Natali tentu membahas masalah penggelembungan. Ya, itu memang sudah video lama ya. Tapi menarik sekali saya rasa karena bagi saya ini menjadi sebuah evaluasi juga kepada kita agar kedepannya bagaimana pihak KPU Bawaslu mungkin di 2029 ya tidak lagi ya semacam ada kelemahan dalam sistem mereka lah gitu ya, sehingga ada terjadi penggelembungan, perubahan suara dan seterusnya. Dan nampaknya tadi Mbak Grace Natali kurang memperhatikan ya apa yang disampaikan oleh Bung Ferry, sehingga banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang mungkin Bung Ferry juga udah kayak mungkin berpikir ya, ini kok mbaknya kok kurang ngerti ya gitu. Oke. Tapi saya yakin Anda teman-teman Bapak Ibu pemirsa semua sudah mengetahui bahwa apa isi dari cuplikan video sebelumnya kita semua sama-sama sudah memahami dan saya yakin dan percaya terkait hal itu. Nah, kalau saya mau lihat dari sudut pandang teman-teman kita, misalnya dari Margaret Linggu, mantap Pak Ferry Amsari, tidak ada partai yang baru 3 hari jadi kader partai langsung diangkat jadi ketua partai. Siapa itu? Yaitu dia partai PSI. Karena Kaisang anak penguasa, seandainya bukan anak penguasa tidak mungkin langsung jadi ketua partai, ketua umum partai gitu ya. Nah, ini juga kemarin saya juga sedikit terkejut bahwa ketika kita melihat ada sosok atau seseorang yang datang dari luar, kita nggak tahu ini dari partai mana, belum pernah menjabat di pemerintahan, belum pernah terlibat dalam partai politik dan seterusnya, masuk PSI tiba-tiba langsung jadi ketua umum partai PSI 2 atau 3 hari kalau nggak salah tuh, kalau nggak salah saja ya 3 hari lah mentok-mentoknya tuh. Padahal banyak ya kader-kader PSI yang mungkin punya kapasitas untuk menjadi ketua umum partai dan bahkan usia, pengalaman, sekolah, pendidikan, status, mungkin banyak yang lebih wow lah gitu ya dalam memimpin partai PSI. Tapi mungkin saja karena tidak anak presiden ya jadi gitu. Jadi ada keistimewaan memang ya jadi anak presiden ini, makanya katanya enak banget ya jadi anak presiden katanya. Apa-apa tinggal ini langsung jadi secara instan. Contoh Kaisang saja lah di PSI. Emang dia proses dari mana dia itu? Di mana prosesnya, coba kita tanya dulu sama mereka tuh. Mana ada prosesnya? Tiba-tiba hadir aja di PSI 3 hari langsung jadi ketua umum partai. Ya kalau Gibran it's okay lah, masih pernah menjabat sebagai wali kota meskipun masih beberapa tahun gitu ya. Usianya juga belum mencukupi dan mungkin secara pengalaman mungkin ya saya rasa ya masih kurang lah gitu ya, masih perlu banyak belajar lagi lah. Tapi ya apa yang kita lihat ya kan berbeda di lapangannya, karena ya itu tadi anak presiden. Coba anak-anak muda yang lain, apakah boleh menggugat syarat pencalonan di MK kemarin? Apakah Mahkamah Konstitusi menyetujuinya bila anak muda yang bukan anak presiden, anak penguasa? Saya rasa enggak. Ya besar potensinya yang nggak bakal disetujui lah, atau apalagi aturannya dirubah. Ini sivitas akademika sudah turun, mahasiswa, guru-guru besar udah turun semua tuh ke jalan menyuarakan gitu ya keturprihatinan atas pelanggaran pada saat itu, pembegalan MK pada saat itu. Tapi ya itu tadi karena anak presiden ya mungkin seperti itulah, ada keistimewaan ya. Bahkan kalau kita melihat PSI kan ini salah satu partai yang secara gamblang menyampaikan bahwa PSI partainya Jokowi. Ya mungkin berharap kali ya masuk lolos Senayan gitu ya, tapi tetap juga gak masuk. Ya yang terakhir, bahaya kalau perempuan kayak gini jadi pemimpin, hancur minah. Yang penting kita sudah tahu watak perempuan ini, takbir Allahu Akbar ya. PSI kok nggak ada suaranya dengan kejadian-kejadian akhir-akhir ini. Teruslah menyuarakan kebenaran Bung Ferry. Allah selalu membersamai rakyat yang berakal sehat pun selalu mendoakanmu.
Grace Natali dulu kirim Nobel ke Prabowo pembohong. Sekarang Grace Natali malu menjilat ke Prabowo dari sekian banyak orang yang tidak disalami sama Prabowo, salah hanya Grace Natalis. Ya, itu saja. Mungkin teman-teman ada pendapat lain, boleh silahkan sampaikan di komentar pada video ini. Terima kasih sekali lagi, saya mengucapkan salam inspirasi, salam NKRI harga mati.